Jadi setiap malam itu di atas rumah kita itu selalu ada bunyi gergaji sama bunyi orang nyapu. Nah di sini nih, ini tempat di mana pas Mbak lagi nyapu itu ada batu. Banyak. Setelah saya terawang itu memang ada serangan goib ke adik Lala ini. Seperti menghilang dari sosial media, ternyata Lala dilanda sakit. Bocah pintar yang menggemaskan itu mengalami suatu kondisi yang tidak biasa. Tubuhnya demam tinggi hanya di malam hari. Saat dibawa ke dokter pun tak ditemukan penyakit apapun. Itu yang membuat orang tuanya mencari solusi dengan mendatangkan ahli spiritual. Lalu benarkah banyak kejadian aneh selama Lala sakit? Benarkah ada ledakan dari dalam kamar? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dikenal viral, Lala atau lengkapnya Sabrina Alula Adnan sempat menghilang dari sosial media. Dan ternyata Lala mengalami sakit yang tidak biasa selama beberapa pekan. Kisah yang dituturkan sang ayah, Adnan Fahmi, Lala mengalami demam tinggi hingga 40 derajat Celcius. Tapi hanya di malam hari. Sementara siang hari, Lala seperti tak pernah sakit apapun. Kondisi Lala semakin membingungkan karena secara medis tidak ditemukan penyakit apapun. Jadi kemarin itu kita juga nggak bisa memprediksikan Lala sakit apa ya, karena memang secara medis itu sakitnya itu kita udah cek lab, cek ronsen sama cek darah itu hasilnya normal semua. Tapi kita juga sedikit kebingungan kan sakitnya karena apa. Itu kondisinya setiap siang sehat, setiap malam panas sampai 40, setiap malam sampai panas sampai 40. Tapi kalau siang itu sehat tuh, kalau malamnya kayak gitu. Setelah saya terawang itu memang ada serangan goib ke adik Lala ini. Misteri penyakit Lala tak pernah ditemukan. Tapi yang menggiriskan, di saat Lala sedang sakit, ditemukan suara-suara misterius. Tidak hanya sekali, suara-suara yang terasa semakin penuh keganjilan itu terus berulang di jam-jam yang sama. Jadi kemarin itu kan Lala kan sakit. Lala sakit itu awalnya radang, tapi kok selama hampir mau 2 minggu itu setiap malam itu selalu demam. Kalau siang selalu aktif keringetan. Kita bingung nih sakit apa. Kita udah coba cek lab, cek darah sama cek ronsen, itu hasilnya normal semua. Yang saya bingungin itu adalah setiap malam itu selalu bunyi seperti ini nih. Ini videonya nih. Nah jadi setiap malam itu di atas rumah kita itu selalu ada bunyi gergaji sama bunyi orang nyapu. Akhirnya kita bingung kan, wah ini kayaknya nih penyakitnya bukan penyakit medis nih. Aku cobalah panggil yang lebih ahlinya. Ternyata pas di terawang itu adalah ada orang yang tidak suka dengan kami itu mengirimkan sesuatu. Ibu sekarang berubah gak? Berubah? Emang dulu kayak gimana? Dulu selalu marah. Dulu selalu marah? Iya, Aing marahin. Oh iya. Terus. Orang lain dimarahin. Orang lain dimarahin. Iya, ibu seperti kakak sambil rame
baru 3 minggu yang lalu lah. 2 minggu Lala sakit, seminggu mulai kejadian seperti itu. Betul, itu kejadian selalu di setiap jam 2 malam, selalu di setiap jam 11 malam. Karena kejadian berulang-ulang seperti itu terus. Makanya saya bingung, kok kalau emang iseng setiap hari dan di jam yang sama. Itu dia berniat untuk menjatuhkan karirnya adik Lala dengan cara membuat adik Lala ini menjadi sakit, kemudian dia tidak bisa beraktivitas yang nantinya akan menurunkan tingkat produktivitasnya dia. Sebelum terdengar suara orang menyapu dan suara gergaji, Ibunda Lala juga mendengar ada bunyi ledakan. Arah suaranya dari kamar pribadinya. Selain itu, banyak peristiwa yang tidak lumrah, mulai dari munculnya belatung hingga suara orang menyapu, tapi dari balik langit-langit rumah. Sasmita terjadinya peristiwa gaib juga diterima 5 saudara Adnan Fahmi yang setiap malam mimpi buruk. Dan saya punya 5 saudara, saya anak yang ke-6. Itu 5-5-nya mimpin saya semua sama Lala. Mimpi celaka, mimpi ada yang jahat, mimpi semua. Mungkin ikatan batin kali ya. Dari situ udah ditegur, kasih petunjuk sama Allah kalau memang ada yang gak beres di rumah ini. Tidak lama kemudian tuh istri dengar suara ledakan beberapa hari kemudian. Duar di kamar. Nah, kalau saya pribadi kedengarannya itu adalah orang lagi menyapu. Yang lebih bener-bener yang kita nggak pernah habis pikirkan itu adalah ketika pas istri mau makan, tuh di situ ada udah jadi pertama awalnya saya nggak jadi makan deh ya karena kenyang gitu kan, akhirnya kasihlah ke security. Pas kasih ke security ternyata ada belatungnya. Halo saya. Gergaji juga. Tuh, Lala lebih tahu ada suara gergaji. Nah di sini nih, ini tempat di mana pas Mbak lagi nyapu itu ada belatung. Banyak. Makanya kita bilang, tapi di sini nggak ada aroma bangkainya kan, tapi belum disapu ada. Nah kalau untuk bunyi ledakan sama bunyi itunya sapunya, dia rasanya pemirsa lihat bunyi ledakannya di sini di kamar mandi dalam. Ibu yang dengar, nah bunyi sapunya di sini jalan terus nyapu, orang nyapu aja strike saya, nyapu terus sampai ke depan sana, terus ke depan sini. Nah ini kalau ada di videonya deh kalau nggak salah yang ada bunyi orang gergaji, terus saya ada videonya ngupload. Itu soalnya dari dalam akhirnya pindah ke sini. Itu bunyinya sama? Bunyinya sama. Barengan gitu ya? Nyapu gergaji bunyi ke sini nih. Tapi memang benar ini fix kiriman. Kalau untuk yang gergajinya itu adalah pertanda bahwa ada serangan goib masuk. Nah kemudian yang menyapu itulah yang sedang melindunginya adik Lala ini. Kondisi Lala memang sempat memprihatinkan karena tidak ditemukan penyakit, tapi setiap malam demam tinggi. Tapi benarkah Lala sudah sering mengalami peristiwa-peristiwa gaib? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Lala sepertinya memang bukan bocah biasa. Ia bukan hanya memiliki kecerdasan, tapi juga kepekaan batin. Kemampuannya menembus dimensi yang tak terlihat melebihi anak-anak seusianya. Ia pernah menangis kencang saat terbangun malam-malam karena melihat ada hantu. Adnan Fahmi yang berusaha membujuk menyebut bahwa hantu di kamar Lala bukan hantu jahat. Kalau
bener-bener sampai ada suaranya yang ikut kan. Jadi ketika pas saya lagi di bawah, saya mencoba treatment lain untuk tidur sendiri nih gitu kan, karena mau coba ngetes kemandiriannya juga kan. Terus saya coba buat ngedit video, tiba-tiba dari atas suara teriak Lala nangis. Itu seumur hidup selama saya pegang Lala itu nggak pernah namanya Lala bangun tidur nangis. Baru itu Lala kenapa bangun? Ada hantu di mana? Ada hantu di pojokan. Nah, di pojokan itu tempat di mana lampu yang nggak pernah saya pasang selalu mati. Saya dipasang mati gitu kan. Nah, akhirnya saya coba tenangi Lala semuanya. Ada satu kata yang salah saya juga. Satu kata, hantu baik-baik ya sama Lala ya, jangan ganggu ya. Harusnya kan nggak boleh seperti itu ya, tapi ada balasannya tuh baik, katanya seperti itu. Itu saya merindingnya, saya nggak tahu ada video seperti itu kan. Kejadian yang lebih menggiriskan muncul saat Lala diajak ke tepian pantai malam-malam. Sang ayah semula hanya ingin melihat laut di waktu malam, tapi justru di situ Lala melihat ada bangunan megah yang ia sebut rumah di tengah laut. Lala joget. Nama siapa tuh? Kamu siapa itu? Rumah. Iya besar sekali. Rumah mana? Jangan nih. Bener. Rumah siapa? Orang. Jangan itu. Kalau dia bilang itu katanya pas memang salah saya juga jam 10 malam karena itu kan hari terakhir kita di Bali kan. Besoknya kita mau pulang, makanya mau pulang agak telat. Nah, ketika saya ajak pantai, saya berdua doang tuh di jalan pinggir pantai, di bibir pantai. Nah, terus Lala bilang, ayah, sudah yuk, udah tuh di sana ada rumah. Saya kaget dong, itu lautan, nggak ada sama sekali rumah, nggak ada cahaya. Ada rumah ya di mana? Di mana itu di sana ya, rumahnya terang tinggi sekali. Kita langsung lari, nggak ada tanpa babi ibu, udah pindah-pindah kabur gitu. Kerja ke pantai malam-malam, terus juga memang udah larut juga sih, karena belum pernah juga ke pantai malam kan. Jadi saya coba ternyata malah ada hal yang seperti itu. Barangkali benar Sabrina Alula Adnan memiliki kelebihan di luar kewajaran. Meski baru berusia 5 tahun, bocah kelahiran 25 Juni ini bisa melihat hal-hal yang tak terlihat. Kemampuan itu ditengarai justru membuatnya sering berada dalam situasi yang tidak baik, termasuk jatuh sakit secara misterius. Lalu, apa yang harus dilakukan agar Lala tidak sakit-sakitan atau terkena guna-guna? Kalau bisa adek Lala ini mandi air laut atau enggak ngambil garam dari laut itu. Diambil 9 sendok makan, ditaruh di dalam bak mandinya, kemudian dibuat mandi. Nanti air dari situ dibacakan ayat suci Al-Quran oleh bapaknya, kemudian ditaburi di sekeliling kasurnya dia sama sekeliling rumahnya dia. Itu untuk proteksi awal, minimal 7 hari. Tapi sejak kapan sesungguhnya kemampuan Lala melihat hal-hal gaib? Benarkah ia termasuk anak indigo yang memiliki kepekaan batin? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanda-tanda bukan anak biasa bisa dengan mudah dibaca pada diri Lala. Kecerdasan yang di atas rata-rata serta kemampuannya berinteraksi dengan baik menunjukkan bahwa ia bukan anak biasa. Di luar semua itu, Lala juga dibekali oleh ketajaman batin yang melebihi anak-anak dalam rentang usianya. Adnan Fahmi
bukan tidak menyadari putrinya memiliki kepekaan spiritual. Apalagi saat masih kecil, Lala sering berbicara sendiri, seolah sedang berdialog dengan orang lain setiap kali menendang bola. Dari usia setahun setengah memang dulu pernah waktu Lala umur setahun itu nendang bola, tapi kayak ngobrol sendiri. Akhirnya saya ambil bolanya, saya buang. Karena saya makanya sampai sekarang saya kalau ngeliat bola tuh suka emosi gitu. Duh jangan deh kalau bola deh gitu. Takutnya nanti jangan sampai anak ini berinteraksi ke dunia lain, itu lebih berbahaya kan. Nah kemudian setelah pas sekolah ada sesi kelas religion. Kelas religion itu kan anak-anak harus pada masuk, tapi lalu tiba-tiba nggak mau, malah milihnya tidur katanya kan. Saya maunya tidur, nggak mau masuk kelas agama. Kok tumben-tumbenan seperti itu kan? Ya udah, akhirnya ternyata pas dicek semuanya, memang ada yang mau masuk tapi nggak bisa ke Lala. Sensitivitas batin Lala terus menunjukkan bentuknya setiap kali mengalami peristiwa-peristiwa ganjil, termasuk untuk urusan melihat hantu. Tapi Adnan Fahmi berusaha membebaskan putri kecilnya dari pengaruh buruk oleh karena kemampuannya melihat yang tak terlihat. Saat ini pun Lala disyarati dengan memakai kalung dan gelang khusus penangkal ilmu gaib. Kalau sekarang sih ya dikit-dikit mah ada, cuman kita nggak pernah mau terlalu banyak memposting hal itu, takutnya nanti malah jadi statement orang-orang yang menimbulkan asumsi liar gitu sih. Aku lebih bisa merasakannya itu ketika Lala itu ada satu video yang menjelaskan tentang hantu-hantu gitu kan. Wah ini kayaknya anak sensitif, makanya saya coba beli gelang lah tuh. Gelangnya Lala itu kan bukan sembarangan gelang kan, gelang kalung, tapi memang gelangnya itu dari ada bangle, ada kayak apa sih, minyak daun bidara, jadi dijadiin satu semua karena buat menjaga juga sih. Lantas benarkah Lala termasuk golongan anak indigo? Memang dia diberikan suatu gift oleh Tuhan untuk bisa berinteraksi dan melihat hal-hal yang gaib. Jadi adik Lala ini memang terlahir sebagai seorang indigo. Jadi dia memang dari kecil itu sudah bisa melihat hal-hal yang gaib. Karena kalau saya lihat dari mata batin saya itu, auranya adik Lala ini ungu ke jingga. Nah, jadi dia bisa melihat itu. Karena dia bisa melihat itu, biasanya entitas-entitas gaib itu akan merasa senang untuk bermain dengan dia. Kenapa? Karena memang entitas ini mencari seseorang yang memang bisa melihat mereka, kemudian diajak bermain. Sabrina Alula Adnan atau Lala adalah selebgram cilik yang sedang viral. Ia sempat mengalami sakit misterius yang didahului banyak peristiwa ganjil yang dialami orang tuanya. Beruntung, setelah ditangani oleh orang pintar, Lala kembali sembuh meski ketajaman batinnya semakin meningkat. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.